Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan membahas kelanjutan dari drama live action Donghua, The World of Fantasy. Bagi yang belum nonton episode awal, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode yang lalu sudah diceritakan bahwa Ling Yuxi, yang merupakan pewaris kerajaan alam baka, sudah kembali ke alam baka kehampaan melalui portal formasi pengiriman. Sementara itu Qin Li dan beberapa orang teman-temannya dibawa oleh Li Mu ke Gunung Senjata Langit untuk dilatih. Li Mu membawa mereka ke benua Tianqi. Ujian pertama mereka adalah mendatangi makam dewa. Li Mu menerangkan bahwa makam dewa adalah tempat yang berbahaya. Di sana terdapat jimat penyegel iblis yang katanya adalah peninggalan Gong Muli. Li Mu mengingatkan mereka untuk tidak memaksakan diri karena ujian di makam dewa diikuti oleh banyak orang-orang hebat dari berbagai sekte. Di daerah kerusuhan juga ada satu klan alam baka bernama Klan Guimu. Mereka hidup berdampingan dengan klan manusia di sana. Setelah mendapat keterangan yang cukup dari Li Mu, mereka pun menuju ke makam dewa. Mereka sampai di kota Giok Hitam. Mereka ditemui oleh anak-anak dari klan Guimu yang menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka di sana. Ketiga anak itu menolak disebut anak kecil. Mereka pun lalu memperkenalkan diri. Akhirnya mereka berlima menerima tawaran klan Guimu untuk memandu mereka di kota Giok Hitam. Setelah puas berkeliling, ketiga anak itu mengantarkan mereka ke sebuah penginapan bernama Bintang Biru. Tapi ternyata pemilik penginapan yang mengetahui bahwa mereka memiliki jimat pedang ingin merampasnya. Kelima pemuda itu bertarung dengan para penjaga penginapan Bintang Biru. Dengan mudah, penjaga dan pemilik penginapan itu dikalahkan. Ternyata mereka mendapat informasi dari ketiga anak klan Guimu yang memandu mereka tadi. Mereka lalu meninggalkan penginapan Bintang Biru dan menunggu terbukanya pintu makam dewa. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya portal menuju ke makam dewa terbuka. Qin Li dan kawan-kawannya segera menuju ke sana. Mereka dihadang oleh ketiga anak klan Guimu yang mengatakan bahwa mereka mempunyai informasi tentang cara paling aman memasuki makam dewa tersebut. Tapi mereka meminta bayaran yang sangat mahal. Song Tingyu memberikan 200 batu gaibnya sebagai imbalan. Maka klan Guimu itu mengatakan supaya mereka berpegangan tangan ketika masuk sehingga mereka tidak terpisah sesampainya di dalam makam. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang menculik Tang Siki. Song Tingyu menyuruh Du Shaoyang dan Yi Yuan untuk mengejar penculik itu. Sementara dia dan Qin Li memasuki makam dewa dengan terpisah. Sesampainya di dalam makam, Qin Li melihat seorang pemuda yang melemparkan bola-bola petir hitam nirwana yang membuat ledakan dan melukai para peserta lain. Dia adalah Xu Li yang tadi diceritakan oleh klan Guimu padanya. Kali ini Qin Li tidak mau membuat masalah. Dia menghindar dan memilih mencari monumen penyegel iblis. Sementara itu di monumen penyegel iblis, para peserta berebut untuk naik dan mendapatkan jimat penyegel iblis. Song Tingyu tiba-tiba teringat dengan cindera mata yang dibelinya di kota Giok Hitam yang merupakan imitasi dari jimat penyegel iblis. Dia melemparkan jimat-jimat imitasi itu ke atas menara, sehingga para peserta lain yang tak menyadarinya menjadi berebut. Kemudian Tingyu menyedot jimat penyegel iblis yang asli dengan cincin ruangnya. Namun ternyata ada sepasang mata yang memperhatikannya. Ketika Tingyu hendak mencari jalan keluar, Qin Li datang menghampirinya. Tingyu memperlihatkan jimat penyegel iblis kepada Qin Li. Ketika Qin Li hendak mengambilnya, Song Tingyu menarik kembali tangannya. Tingyu segera menyadari bahwa itu bukanlah Qin Li, melainkan salah seorang sekte iblis ilusi yang menyerupai Qin Li. Perempuan itu adalah Huang Suli, salah seorang murid senior di sekte iblis ilusi. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Kekuatan Tingyu masih jauh di atas Suli. Tapi ketika dia menjatuhkan Suli, tiba-tiba muncullah Chuli di sana. Huang Suli yang mengenal Chuli segera mengatakan bahwa jimat penyegel iblis sudah berada di tangan Song Tingyu. Chuli segera menyerang Tingyu dengan petir hitam nirwana. Tapi Song Tingyu berhasil menghindar.
Sementara itu Du Saoyang yang mengejar penculik Tang Siki sampai di asosiasi Bintang Biru. Dia masuk ke dalam dan menemukan mayat-mayat yang bergelimpangan. Du Saoyang terus mencari. Ketika dia sampai di sebuah ruangan, dia melihat Tang Siki terikat di kursi dan seorang pria menodongkan pisau padanya. Pria itu menyuruh Du Saoyang meminum arak yang ada di meja atau dia akan membunuh Tang Siki. Pria itu mengatakan bahwa arak itu tidak beracun. Justru sekarang Tang Siki lah yang sedang terkena racun. Iwan yang mengejar mereka juga sampai di sana. Dia melihat mayat-mayat bergelimpangan di aula. Tiba-tiba sebuah jaring menjerat tubuhnya. Iwan pun tertangkap. Iwan mengeluarkan cermin pusakanya dan berubah menjadi seekor ular kecil, lalu pergi dari sana. Sementara itu Du Saoyang yang hendak meminum anggur itu melihat ular jelmaan Iwan merayap masuk. Dia pun mencoba mengulur waktu. Ular itu menuju pria yang menyandera Tang Siki dan segera menggigitnya. Ketika pria itu terkejut, Du Saoyang segera bertindak. Seketika Du Saoyang merasa ada yang aneh. Tang Siki akhirnya mengakui bahwa semua itu adalah jebakan yang dibuatnya dengan Song Tingyu agar Saoyang tidak ikut masuk ke dalam makam dewa. Du Saoyang marah kepada Siki. Tapi Siki mengatakan dia melakukan itu agar Du Saoyang tidak melakukan kesalahan yang lebih fatal. Kemudian Tang Siki pergi meninggalkan Du Saoyang. Di tempat lain, Song Tingyu berhasil keluar dari makam dewa. Tapi para peserta yang lain mengetahui bahwa jimat penyegel iblis berada di tangannya. Mereka pun memburu Song Tingyu untuk merebut jimat itu. Tiba-tiba Qin Li muncul di sana dan menarik Song Tingyu untuk bersembunyi. Mereka pun berhasil mengelabui para pengejarnya. Setelah yakin bahwa itu adalah Qin Li yang asli, Song Tingyu menyerahkan jimat penyegel iblis kepada Qin Li. Tiba-tiba Chuli dan Wang Suli muncul di sana dan menyerang mereka dengan petir hitam nirwana. Mereka berhasil menghindarnya, tapi ternyata jalan itu buntu. Ketika mereka lengah, Qin Li segera menukar jimat itu dengan yang palsu dan berteriak pada para peserta yang mengejar mereka tadi. Dia melemparkan jimat penyegel iblis palsu. Ketika orang-orang itu memperebutkan jimat palsu tersebut, Qin Li menarik Song Tingyu untuk melarikan diri. Ternyata Qin Li mengetahui siasat yang dibuat oleh Tingyu dan Tang Siki. Dia memarahi Song Tingyu, tapi Tingyu hanya tersenyum. Mereka tiba di depan pintu pavilion Mingyuan dan melihat ada pertempuran yang terjadi di sana. Naluri Song Tingyu merasakan ada bahaya di balik pintu yang tertutup itu. Dia segera menarik Qin Li untuk bersembunyi. Tiba-tiba mereka melihat dua orang di depan pintu itu diserang oleh sebuah aura aneh. Kedua orang itu tewas, namun kembali bangkit dan masuk ke dalam pintu tersebut. Kemudian terdengar sebuah suara yang bersajak. Tak lama setelah itu muncullah Chuli dan beberapa orang di sana. Chuli berniat memasuki pavilion Mingyuan. Ketika aura aneh itu menyerang mereka, Qin Li membekukan mereka dengan tenaga inti es sehingga mereka pun selamat. Di tempat lain, Yuan yang merasa ditinggalkan oleh Qin Li dan Song Tingyu teringat pada Lian Rou. Dia berjalan sambil menangis. Dia berpapasan dengan seorang wanita yang amat mirip dengan Xuan Xuan. Wanita ini adalah Pan Qian, salah satu murid sekte iblis ilusi. Qian yang merasa mengenal Yuan bertanya padanya, tapi memang mereka tidak saling mengenal. Anehnya walaupun begitu melihat Yuan menangis, Pan Qian tanpa tahu sebabnya juga ikut meneteskan air mata. Sementara itu Ling Yuxi yang sudah berada di alam baka kehampaan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah mata air. Nenek suci mengatakan bahwa Ratu Alam Baka disebut sebagai Ibu Pertiwi karena dia punya kemampuan untuk merubah segala sesuatu yang ada di bumi. Setelah itu Ling Yuxi berkultivasi. Dalam kultivasinya dia melihat bahwa orang yang memegang pisau dan menusuk Qin Li ternyata bukanlah Du Saoyang, melainkan Ling Yuxi sendiri. Tiba-tiba Nenek Suci merasakan bahwa kitab Jiu bagian pertengahan sudah muncul, dan kemunculannya adalah di kotak giok hitam di daerah kerusuhan. Nenek Suci lalu membuka segel sebuah formasi pengiriman menuju kotak giok hitam. Sementara itu, Qian sedang mengejar kakak seperguruannya Huang Suli. Tiba-tiba Yuan muncul di sana dan memanggil Qian. Qian yang ingat bahwa Yuan tidak mengenalnya langsung meyakini bahwa itu adalah Huang Suli dan langsung menyerangnya. Mereka pun bertarung, tapi karena Qian lebih kuat, Suli pun menghilang. Qian kembali melihat Yuan dan langsung menyerangnya. Ternyata kali ini yang muncul adalah Yuan yang asli. Qian heran mereka sama-sama tidak mengenal, tapi mengapa ketika Suli mengilusikan orang yang ada di hatinya malah berwujud Yuan. Yuan menjadi bingung dan akhirnya melarikan diri dari Qian. Tak jauh dari tempat itu, Du Saoyang juga berusaha mengejar Tang Siki yang menghindarinya.
Tapi tiba-tiba seorang pria berambut putih menghadang jalannya dan menodongkan sebuah pedang yang aneh. Dia adalah Duan Qianji, seorang pengelana yang amat suka bertarung. Qianji mengatakan bahwa orang yang meracuni Siki adalah orang yang ia buru. Tapi anehnya dia malah berniat membunuh Tang Siki. Ketika Qianji menyerang, Du Shaoyang datang membantu Siki. Tapi dia malah ditodong dengan pedang Duan Qianji yang tiba-tiba berada di belakangnya. Kemudian Qianji mengerahkan energinya untuk membuka cadar Tang Siki. Ternyata bibir Tang Siki berwarna hitam. Qianji mengatakan bahwa Tang Siki terkena racun cacing penyihir dari sekte penyihir hitam. Racun itu akan membuat orang menjadi boneka hidup yang dapat dikendalikan oleh si pemilik racun. Itulah sebabnya Qianji berniat membunuh Tang Siki. Akhirnya Du Shaoyang mengatakan bahwa dialah yang akan membunuh Tang Siki. Dia mengeluarkan tenaga, tapi bukannya membunuh Siki, Shaoyang malah menyerang Duan Qianji. Tapi Qianji segera menghilang. Siki lalu menceritakan ketika dia pergi meninggalkan area makam dewa. Dia bertemu dengan Huang Suli yang menyamar menjadi Du Shaoyang dan langsung menyerangnya dengan tenaga racun. Shaoyang mengajaknya mencari Qin Li dan yang lainnya untuk berusaha menawarkan racun itu. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng. Tang Siki tanpa disangka langsung menyerang Du Shaoyang dan segera menghilang dari sana. Sementara itu Ling Yuxi yang sudah sampai di kota Giok Hitam mulai mencari kitab Jiuyu bagian pertengahan. Tapi ternyata kitab itu tak ada lagi di tempatnya. Sepertinya ada yang mendahului Ling Yuxi. Tiba-tiba Yuxi mendengar sebuah suara. Song Tingyu dan Qin Li kembali ke pintu makam dewa diikuti oleh Chu Li yang selalu memanggil Qin Li dengan sebutan kakak pertama. Tiba-tiba terdengar kembali suara yang seperti bersajak itu. Lalu muncul sosok anak perempuan yang memanggil Qin Li dengan sebutan Gong Muli. Anak itu mengaku sebagai Ye Xian'er, pengasuh kecil Gong Muli. Tiba-tiba garis kecil itu berubah menjadi sebuah ilusi. Qin Li mengenali Gong Musan dalam ilusi itu sebagai kakeknya. Terlihat di sana Gong Musan memberikan 12 pilar gaib kepada Gong Muli kecil. Ye Xian'er adalah kekuatan gaib yang bersatu dengan 12 pilar batu gaib. Kemudian Gong Muli memberi nama Ye Xian'er dan membentuk sebuah tubuh gadis kecil untuknya. Tiba-tiba gadis kecil itu berubah wujud menjadi seorang gadis bercadar. Dia kemudian menceritakan bahwa Gong Muli mengkhianati klannya demi seorang wanita. Ye Xian'er berusaha menghalangi Gong Muli, tapi dia kalah kuat. Ternyata makam dewa dan monumen penyegel iblis dibuat Ye Xian'er untuk memancing Gong Muli kembali ke sana. Xian'er menyuruh Qin Li mengeluarkan 12 pilar gaib. Ketika pilar itu dikeluarkan, terdengar suara Yuan, kemudian muncul suara Yuxi. Mendengar suara Yuxi, Xian'er menjadi marah dan menyebut nama Wu Chun. Kemudian muncul gelombang energi yang menyerang mereka bertiga. Qin Li segera membuat perisai gaib dan balik menyerang Xian'er dengan 12 pilar gaib. Setelah Xian'er menyatu kembali dengan 12 pilar itu, Qin Li kembali memasukkannya ke dalam cincin ruang. Kejadian itu ternyata diperhatikan oleh Duan Qianji yang sejak tadi sudah berada di sana. Sementara itu Yuan masih berusaha melarikan diri dari Qian Qian yang mengejarnya. Tanpa diduga dia bertemu dengan Ling Yuxi di hutan itu. Ling Yuxi segera mengenali Qian Qian sebagai adiknya Xuan Xuan. Tapi Qian Qian tidak mengenali Ling Yuxi. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng yang gemerincing. Tang Siki pun muncul di sana. Pemegang lonceng itu adalah Huang Suli. Dia menyuruh Siki membunuh mereka semua. Siki langsung dihadang oleh Qian Qian. Tapi Siki lebih kuat. Ketika dia berhasil menangkap Qian Qian, Yuxi memperlihatkan kekuatan ibu pertiwi. Tang Siki diikat ke sebuah pohon dengan kekuatan tanaman rambat yang dikendalikan Yuxi. Tapi Siki bisa melarikan diri dan kabur bersama Huang Suli. Sementara Qian Qian kembali mengejar Yuan dan melarikan diri dari tempat itu. Yuan sampai di kota Giok Hitam. Dia melihat ada yang bertarung dan Huang Suli juga sedang membunyikan gemerincing loncengnya di sana. 3 orang yang diserang itu melarikan diri menghampiri pintu pavilion Ming Yuan. Mereka pun diserang oleh aura api yang aneh dan tewas. Huang Suli lalu mengajak boneka hidupnya berlalu dari sana. Pan Qian Qian yang mengejar Yuan pun sampai di sana. Dia bergerak menuju pintu penginapan bintang biru. Yuan yang sadar akan bahaya pintu itu berteriak memperingatkannya. Tapi terlambat. Qian Qian tersedot ke dalam pintu yang terbuka. Yuan berusaha menarik tangannya, tapi sedotan itu terlalu kuat. Bahkan Ling Yuxi yang datang membantunya juga tak bisa menahannya. Mereka bertiga tersedot ke dalam pintu itu, tepat ketika Qin Li dan Song Tingyu beserta Chu Li sampai di sana. Mereka mendekati pintu, tapi tak terjadi apa-apa. Sejenak Qin Li ragu harus bagaimana. Tapi tiba-tiba Du Shaoyang datang bersama seseorang.
Shaoyang memperkenalkan orang itu sebagai pemegang pedang ketiga Gunung Pedang Langit, Yan Baiyi. Shaoyang mengatakan bahwa Tang Siki terkena racun dari sekte penyihir hitam. Yan Baiyi mengatakan bahwa untuk memusnahkan racun sihir itu harus membunuh ketua cacing penyihir. Sementara itu Qian, Ling Yuxi dan Yuan ternyata berada di alam bawah sadar Pan Qian. Mereka sampai di desa Ling. Ling Yuxi berusaha mengingatkannya tentang masa lalu mereka, tapi Pan Qian tetap saja tidak mengingatnya. Yuan lalu mengajak Yuxi menjauh dan meninggalkan Qian sendirian. Yuan meragukan bahwa Qian adalah adik Ling Yuxi, tapi Yuxi malah semakin yakin bahwa dia adalah Ling Xuanxuan. Yuxi mengajak Yuan mengikuti Qian untuk melihat apa sebenarnya yang ingin dicarinya di sana. Yuxi menemui Qian dan mengatakan bahwa dia salah orang. Hal itu dilakukan agar Qian tidak lagi bersikap dingin terhadap mereka berdua. Yuxi lalu menanyakan siapakah yang paling ingin ditemui oleh Qian. Tiba-tiba saja mereka berada di hadapan Ling Chengye di kediamannya. 轩轩，女儿，不要失去活下去的父亲对女儿的爱，就如同雪花。 Tiba-tiba mereka berpindah lagi ke kediaman Yuxin. Mereka melihat Yuxin keluar menemui Xuanxuan. Yuan menjadi sangat kaget sekali melihat Yuxin yang benar-benar mirip dengan dirinya. Setelah bertemu Yuxin, mereka berpindah lagi di dataran salju abadi. Di sana Xuanxuan berusaha mencari Yuxin. Kesedihannya menjadi, dia menangis histeris. Tiba-tiba Yuan memukul keningnya. Xuanxuan pun pingsan. Mereka kembali berpindah tempat dan Xuanxuan yang pingsan pun kembali berubah menjadi Pan Qian. Tapi ketika dia sadar, Qian tidak ingat apa-apa. Tiba-tiba Yuan melihat ada 8 orang duduk bersila di depan mereka. Sementara itu Qin Li mengeluarkan 12 pilar gaib untuk membantunya melihat apa yang ada di balik pintu-pintu yang tertutup rapat. Ketika sampai di depan pintu penginapan bintang biru, dia melihat Yuxi dan Yuan di sana. Mereka pun segera mengejar masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Yuan memperlihatkan ke-8 orang yang duduk bersila. Ternyata Yabani mengenal ke-8 sosok itu adalah 8 mayat abadi dari ahli kultivasi kuno. Rupanya semua kotak giok hitam yang mereka lihat tadi hanyalah ilusi. Mereka semua masih berada di dalam makam dewa. Yan Baiyi ingin menguasai sendiri ke-8 mayat itu. Mendengar itu mereka berempat segera menyerang Yan Baiyi. Ternyata Qin Li sudah mengenali orang itu. Dia bukanlah pemegang pedang langit ketiga Yan Baiyi, melainkan Ye Yihao, ketua sekte penyihir hitam. Tapi Ye Yihao tetap tenang dan tersenyum sinis. Tiba-tiba terdengar suara gemerincing lonceng, dan muncullah Huang Suli beserta rombongan boneka hidupnya. Terjadilah pertarungan yang sengit di sana. Musao yang berusaha menyadarkan Tang Siki dari pengaruh racun cacing penyihir. Dia menerima pukulan Tang Siki tanpa menghindar. Tiba-tiba terdengar suara petir di langit. Song Tingyu menyuruh Qin Li mengeluarkan jimat penyegel iblis. Qin Li mengarahkan jimat penyegel iblis ke langit dan membuka jalan keluar dari makam dewa. Terbukalah sebuah portal di atas kepala mereka. Musao yang segera membawa Tang Siki keluar dari sana. Ling Yuxi yang mengajak Xuanxuan keluar dari sana tiba-tiba diserang oleh Ye Xian'er dengan energi bintang. Tapi dia didorong oleh Song Tingyu. Namun tiba-tiba cadar Ye Xian'er terbuka. Dia sangatlah mirip dengan Song Tingyu. Kini segera melemparkan semua orang untuk keluar dari makam dewa itu. Tapi sesampainya mereka di luar, seseorang sudah menunggu mereka di sana. Dia adalah Duan Qianje. Dia meminta mereka ikut dengannya. Dia juga mengeluarkan kitab Jiaoyu bagian pertengahan yang dicari Ling Yuxi. Akhirnya mereka semua mengikuti Duan Qianji ke penginapan bintang biru. Ternyata tujuan Duan Qianji adalah menantang Ling Yuxi untuk bertarung. Jika Yuxi menang, dia akan mengembalikan kitab Jiaoyu pada Ling Yuxi. Tapi ketika dia hendak pergi, Qin Li menghalanginya. Dengan mudah, Qin Ji mengalahkan Qin Li. Xuanxuan yang menyerangnya pun dijatuhkan dengan sekali pukulan. Sementara itu Ling Yuxi berhasil menahan racun di tubuh Tang Siki untuk sementara waktu. Tapi dia tidak sanggup menghilangkannya. Setelah itu Yuxi pergi menemui Duan Qinji. Ternyata Duan Qinji lah orang yang menyelamatkan Xuanxuan ketika kehilangan ingatan di dataran salju abadi. 索性把他丢在幻魔宗，那里都是你。给了轩轩一个潘家女儿的身世。 Duan Qinji mengatakan akan kembali esok hari untuk bertarung dengan Ling Yuxi. Ketika Yuxi menanyakan apakah Qinji mengenali Limu, dia tak menjawab dan segera berlalu dari sana. Ling Yuxi kembali teringat ketika memasuki mutiara gaib di otak Qin Li. Duan Qinji adalah salah satu orang yang berjaga di sana. Ternyata Duan Qinji adalah orang yang diminta oleh Limu untuk menjaga para muridnya. Dari hasil pengamatannya, Qinji mengatakan bahwa Qin Li kemungkinan besar memang adalah Gong Muli. Limu terkejut mendengarnya.
Malam itu Song Tingyu yang sedang merawat Tang Siki didatangi oleh Ye Xian'er. Xian'er masuk ke alam bawah sadar Tingyu dan mencari ingatan masa lalu Song Tingyu. Tapi setelah itu Ye Xian'er malah berencana untuk menguasai tubuh Song Tingyu agar dia bisa berdekatan dengan Qin Li. Song Tingyu berusaha memprovokasi Du Shaoyang agar tetap memelihara dendamnya kepada Qin Li. Setelah itu Ye Xian'er keluar dari tubuh Song Tingyu dan mendatangi Qin Li yang sedang tidur. Dia mengambil 12 pilar gaib dari cincin ruang di tangan Qin Li dan menghilang dari sana. Keesokan paginya Tang Xingqian sudah sadar dari pingsannya menyusun rencana untuk menjebak Duan Qinji. Tapi ketika mereka sedang berdiskusi, mereka mendapat kabar bahwa ada yang ingin menjual informasi tentang Qin Li dan teman-temannya yang berhasil keluar dari makam dewa. Du Shaoyang langsung menebak bahwa itu adalah ulah dari klan Guimo yang mencari keuntungan. Ling Yuxi sebagai ratu alam baka yang juga menguasai klan Guimo mencoba menyelesaikan masalah itu. Dia mendatangi ketiga anak klan Guimo itu di tempat mereka. Ling Yuxi mengikat ketiga anak itu dengan aura alam bakanya. Sementara itu di penginapan bintang biru, Duan Qianji yang baru datang ke sana digoda oleh Tang Siki. Tapi Duan Qianji tidak tergoda. Akhirnya Tang Siki mengganti strateginya. Dia menawarkan menukarkan kitab Jiu dengan sebuah batu gaib tanpa bayangan. Batu itu merupakan sebuah pusaka gaib yang bisa mencuri benda apa saja tanpa diketahui oleh pemiliknya. Tapi Duan Qinji yang masih tidak tergoda dengan tawaran Siki malah mengusirnya. Setelah Ling Yuxi datang, mereka pun menemui Duan Qinji. Namun sebelum pertarungan dimulai, Siki meminta Qinji memperlihatkan kitab Jiu terlebih dahulu. Alangkah terkejutnya Qinji ketika dia mengeluarkan kitab itu yang muncul dari cincin ruangnya adalah pakaian dalam wanita. Ternyata Duan Qinji terjebak dengan siasat Tang Siki. Batu tanpa bayangan memang benar-benar luar biasa. Tang Siki berhasil mengambil kitab Jiu tanpa diketahui oleh Duan Qinji. Lalu mereka segera meninggalkan penginapan bintang biru. Tapi ketika sampai di pintu gerbang kotak giok hitam, Duan Qinji sudah menunggu di sana dengan pasukan yang siap memanah mereka. Ternyata Duan Qinji adalah seorang penjaga benua Tianqi. Melihat tidak ada jalan lagi, Tang Siki mengembalikan kitab Jiu bagian pertengahan kepada Ling Yuxi. Duan Qinji segera menyusul ke bawah benteng. Tapi kali ini Qinji merubah sasarannya. Dia tidak lagi ingin bertarung dengan Ling Yuxi, melainkan meminta Tang Siki untuk tetap tinggal di kota giok hitam. Melihat situasinya tak terkendali, Qin Li mengeluarkan pilar gaib dari cincin ruangnya. Tapi ternyata benda itu sudah tak ada lagi di sana. Duan Qinji pun mengeluarkan pedangnya. Di saat yang genting itu, Limu muncul di sana dan menghunuskan pedangnya pada Duan Qinji. Tiba-tiba batu kitab Jiu melesat ke atas dan membentuk sebuah ilusi. Yang muncul adalah ibu pertiwi generasi sebelumnya, yaitu Chongming. Chongming menyebutkan bahwa Wuchun dan Gong Muli terpaksa tidur di dalam tubuh klan manusia untuk menyelamatkan klan mereka sendiri. Kemudian ilusi itu memperlihatkan Gong Muli menemui Chongming dan memintanya untuk mencari informasi tentang ayahnya Gong Muho. Ye Xian'er yang berada di tubuh Song Tingyu diam-diam mengerahkan kemampuannya untuk menghentikan ilusi itu. Kristal kitab Jiu pun kembali ke tangan Ling Yuxi. Sementara di alam sinabar, Gong Musan yang melihat kejadian itu tidak menyangka bahwa Chongming masih menyimpan satu rahasia. Ternyata 10.000 tahun yang lalu Gong Musan menyegel darah keturunan dewa dari Gong Muli melalui mutiara gaib, lalu menyimpannya di tubuh Qin Li dari klan manusia. Semua yang dirancanakan oleh Gong Musan ternyata sudah diprediksi oleh Chongming sebelumnya. Gong Musan berniat mencari roh dewa Chongming yang masih tersisa untuk mendapatkan informasi. Dia menyuruh Hua Tiangong untuk menarik kembali kitab Jiu bagian pertengahan dan memberikan sebuah mutiara untuk menyegel kembali ingatan Qin Li yang sudah mulai terbentuk. Sementara itu di penginapan bintang biru, Limu berembuk dengan para kesatria. Limu meminta Duan Qianji untuk mengurus masalah klan penyihir hitam. Limu lebih mengkhawatirkan kebangkitan klan dewa. Ternyata Qin Li menyadari bahwa orang yang menghentikan informasi kitab Jiu adalah orang yang mencuri 12 pilar gaib.
Limu lalu menanyakan pendapat semua orang tentang identitas baru Qinli sebagai Gong Muli. Semua kesatria itu sepakat, Qinli ataupun Gong Muli, mereka tetap akan mendukung dan menganggapnya sebagai saudara. Setelah itu Ling Yuxi menemui klan Guimu yang ditawannya di kamar dan membawakan mereka makanan. Tapi ternyata klan Guimu tidak memakan makanannya seperti biasa. Makanan mereka adalah batu mustika gaib. Itulah sebabnya mereka selalu mengumpulkan mustika gaib sebanyak-banyaknya. Yuxi dan Qinli pun merasa bingung mencari cara agar ketiga klan Guimu itu bisa tetap bertahan hidup. Keesokan harinya Qinli menanyakan kepada Limu siapakah Duan Qinji sebenarnya. Limu pun menceritakan masa lalunya dengan Qinji. 我姓吕，你呢？你跟着我，我照顾你。你说我为兄，你为弟，你跟着我，我照。那个时候我跟千劫有上顿没下顿，忆苦思甜，此情更难。 Setelah bercerita, Limu menanyakan tujuan sebenarnya Qinli menanyakan asal-usul Qianji. Akhirnya Qinli mengatakan bahwa hal itu berhubungan dengan 4 senjata gaib yang disebutkan di kitab Jiuyu. Duan Qinji yang ternyata sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka pun muncul dan marah kepada Qinli. Tapi Limu berusaha menenangkannya. Berdasarkan apa yang dilihat Ling Yuxi di alam bawah sadarnya, Qinli menyimpulkan bahwa Qianji dan Limu adalah perwujudan dari 2 senjata gaib Gong Muli. Hal itu tentu saja semakin membuat Qinji emosi. Tapi Limu berpikiran lain. Dia menanyakan apakah Qinji mengingat wajah orang tuanya. Dan memanglah sebenarnya Limu maupun Qianji tak pernah mengingat wajah orang tua mereka. Sementara itu Ye Xian'er dalam tubuh Song Tingyu menemui Du Shaoyang. Dia kembali memprovokasi Shaoyang untuk mendapatkan jasad tetua sihir Jianyan yang berada di alam makam dewa. Kemudian dia membuka sebuah portal untuk masuk ke makam dewa. Akhirnya mereka berdua memasuki makam dewa. Kemudian Tingyu mengeluarkan sisa aura gaib yang ada di jasad tetua Jiangyan. Setelah Du Shaoyang bersumpah akan mengembalikan kejayaan klan penyihir, dia pun kembali mengambil aura gaib dari tubuh tetua Jiangyan. Begitu keluar dari makam dewa, Du Shaoyang langsung menebak bahwa Song Tingyu adalah Ye Xian'er yang mencuri 12 pilar gaib. Kemudian Ye Xian'er mengeluarkan Ye Hiao dari tawannya. Dia segera berlutut dan mengatakan kesetiaannya. Setelah itu Du Shaoyang mendatangi kamar tahanan klan Guimu dan mempengaruhi mereka dengan energi cacing penyihir. Sementara itu Pan Qianqian yang marah karena mengetahui Yuan tak mencintainya memutuskan kembali ke sekte iblis ilusi. Yuan yang merasa bersalah segera mengikuti Qianqian. Tapi Qianqian yang masih marah malah mengusir Yuan. Sementara itu kota giok hitam dikejutkan oleh munculnya orang-orang yang seperti tak mengenali dirinya. Duan Qianji dan Limu yang memeriksa keadaan mereka segera mengetahui bahwa orang-orang itu terkena pengaruh cacing penyihir terkuat. Malam harinya Limu membuat pertemuan dengan para kesatria dan membahas masalah ini. Duan Qianji meminta klan Guimu untuk mencari informasi mengenai hal ini. Tapi ternyata mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan kekuatan mereka. Ketika Duan Qianji memeriksa, ternyata ketiga klan Guimu itu sudah terkena pengaruh cacing penyihir. Ketika mereka sedang menemukan masalah itu, 2 orang klan Guimu muncul dan mengatakan bahwa pakar tertua mereka Lapu sudah meninggalkan tempat itu. Mereka kemudian bergerak mencari Lapu, sementara Limu dan Duan Qinji pergi memeriksa Ye Hao yang sudah ditemukan. Ternyata itu hanya trik klan Guimu saja. La Fei dan La Er dipergoki oleh Song Tingyu ketika menuju arah berbeda dengan yang direncanakan. Kedua klan Guimu yang tertangkap basah itu pun segera melarikan diri. Tapi sayangnya mereka dihadang oleh Du Shaoyang. Ketika Du Shaoyang menangkap mereka berdua, Song Tingyu segera turun tangan. Sementara itu di gerbang benteng kota giok hitam, Limu dan Duan Qinji menemui Ye Hiao yang tertangkap. Duan Qinji menanyakan siapakah orang yang menguasai kekuatan cacing penyihir terkuat pada Ye Hiao. Ye Hiao mengatakan bahwa pelakunya adalah klan Dewa Botian. Dan tujuan utamanya adalah Ling Yuxi dan Qinli. Di kota giok hitam, Qinli dan Ling Yuxi menemukan Lapu yang sedang kesakitan. Ling Yuxi segera mendekatinya. Namun ketika Lapu memegang tangannya, racun cacing penyihir itu menyerang Ling Yuxi. Qinli yang melihat itu segera menggunakan tenaga inti es untuk memisahkan mereka. Namun tiba-tiba Qinli kembali merasakan sakit yang teramat sakit di kepalanya. Kemudian aura cacing penyihir berwarna hijau keluar dari tubuh Ling Yuxi. Aura itu membentuk awan hitam dan menyelimuti kota giok hitam. Limu segera membunuh Ye Hao dan mengajak Duan Qinji kembali ke penginapan. Kasiki yang sedang bersama Chuli tiba-tiba melihat sebuah sisir tergeletak di pinggir jalan. Itu adalah sisir yang pernah diberikannya pada Du Shaoyang sebagai kenang-kenangan. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Du Shaoyang. Namun dia tidak mengatakan pada Chuli dan segera mengajak Chuli kembali ke penginapan. Kini sudah membawa Ling Yuxi kembali ke penginapan. Kekuatan Yuxi masih sanggup menahan racun cacing penyihir untuk sementara. Kemudian dia menyuruh Qinli untuk segera mencari Limu. Tiba-tiba Tang Siki dan Chuli muncul di sana. Siki mengatakan bahwa Duan Qinji membawa orang untuk menangkap Ling Yuxi. Chuli segera membawa mereka bertiga ke tempat persembunyian.
Ketika Kinji sampai di penginapan, ternyata mereka berempat sudah meninggalkan penginapan bintang biru. Limu menyuruh Kinji mencari Kinli dan Miyushi sementara dia akan memeriksa penginapan bintang biru. Tapi sepertinya Limu tidak dalam kondisi yang baik. Dia seperti menahan rasa sakit. Limu segera masuk ke sebuah kamar dan bermeditasi. Tubuhnya mengeluarkan asap berwarna hitam. Ternyata Limu juga terkena pengaruh cacing penyihir terkuat. Limu mengamuk dan membunuhi penjaga di sana. Tapi tiba-tiba Foley muncul dan membekukan Limu dengan tenaga inti es. Di tempat persembunyian, Kinli sudah kembali sadar dari pingsannya. Tiba-tiba dia merasa ada masalah pada salah satu penjaga mutiara gaib. Ketika mereka hendak menuju penginapan bintang biru, mereka dihadang oleh Foley. Foley menceritakan kejadian yang menimpa Limu. Mereka menyusun rencana untuk menjebak dalam kejadian itu. Sementara di alam sinabar, Huang Tiangong didatangi oleh putranya Hua Yusing. Yusing menanyakan mengapa Tiangong tidak melaksanakan perintah Gong Musan. Ternyata Tiangong punya pemikiran sendiri. Dia menyuruh Yusing untuk turun ke kota giok hitam, tapi hanya boleh mengawasi situasi dan tidak boleh bertindak. Bagaimanakah nasib para ksatria ini di benua Tianqi? Dan berhasilkah Gong Musan mendapatkan kabar tentang Gong Muhai? Akan kita bahas pada episode selanjutnya. See you guys on the next video.